Wah, ternyata dia lebih tampan darimu, ucap Riley lagi, sengaja membuat Liam merasa kesal. Gadis itu bahkan tersenyum lebar sekali, sementara Liam tak menunjukkan ekspresi apapun. Lakukan tugasmu dengan baik, balas Liam. Ya, kini Riley pun memakai earphone di telinganya, hingga mereka berdua bisa berkomunikasi. Earphone itu telah dimodifikasi hingga jadi sangat kecil. Tak akan ada yang menyadari jika Riley menggunakan alat itu. Zeon ada di sebelah sana, di dekat pintu masuk. Jadi Riley bergerak secara natural untuk mendekat, sambil terus menawarkan minuman yang dia bawa pada beberapa pengunjung di sana. Riley tidak merasa takut pada Zeon. Dia telah menghadapi kekejaman Liam selama ini. Dan sekarang Riley pun telah memiliki keahliannya sendiri. Jadi tak ada yang perlu dia takuti. Malam ini Riley mengikat rambut panjangnya seperti ekor kuda. Diikat rapi menggunakan sapu tangan berwarna merah. Warna yang membuat dia jadi pusat perhatian di dalam klub tersebut. Warna yang menyala. Atensi Zeon pun bahkan langsung tertuju pada pelayan itu. Zeon memperhatikan dari atas sampai bawah. Tubuh yang proporsional, kulit yang mulus, serta dada dan bokong yang nampak menggoda. Hanya memandang seperti ini saja Zeon telah merasa dimanjakan. Tak sulit untuk terpancing hasratnya. Terlebih wanita itu nampak asing di klub Venite. Jelas wanita itu adalah pelayan baru di klub ini. Jelas pula belum ada yang menyentuhnya dan hal itu makin membuat pikiran Zeon jadi liar. Bawa dia, ucap Zeon, bicara pada sang asisten yang sejak tadi berdiri di sebelah kirinya, Dom. Dia menunjuk wanita pelayan itu hanya dengan sorot matanya yang lurus. Namun Dom yang telah terbiasa dengan sang tuan pun langsung paham apa maksudnya, tanpa perlu dijelaskan secara rinci. Dan melihat betapa minatnya sang tuan pada pelayan itu, Dom pun segera menghampirinya. Tidak memperlakukan wanita itu dengan kasar. Biasanya dia selalu menyeret para musuh. Nona, tuanku ingin minum denganmu, ucap Dom. Hah, Riley pura-pura tidak dengar. Dom kemudian menunjuk kursi di sudut sana. Kursi dalam ruangan khusus untuk tamu VIP. Ada tempat nyaman dan privasi yang terjaga di sana. Astaga, apa itu Tuan Zeon? Manajer sudah mengatakan padaku untuk memperlakukannya dengan baik, ucap Riley. Pura-pura keceplosan. Bahkan langsung menutup mulutnya sendiri menggunakan satu tangan setelah bicara seperti itu. Dom tersenyum kecil. Sikap polos seperti itu jelas akan semakin disukai oleh sang bos. Kalau begitu ayo, tinggalkan nampan minuman itu di bar, titah Dom kemudian. Baik tuan, jawab Riley patuh. Dia bahkan menundukkan kepalanya memberi hormat. Dengan meremat kedua tangannya pura-pura merasa gugup, Riley mengikuti langkah asing pria itu. Riley tahu bahwa namanya adalah Dom. Beberapa informasi tentang Darkness sudah dia ingat dengan jelas di dalam ingatan. Perkenalkan dirimu, ucap Dom, saat dia dan wanita cantik itu telah masuk ke dalam ruangan ini. Tadi pintunya dibiarkan terbuka, namun sekarang Dom telah menutupnya. Dentuman musik yang tadi terdengar dengan jelas kini hanya jadi sayup-sayup. Perkenalkan tuan, nama saya adalah Irish. Saya pelayan baru di klub ini, ucap kanannya, memberi isyarat agar Dom meninggalkan ruangan ini. Sungguh, melihat wanita tersebut, Zeon benar-benar berminat. Dom lantas keluar. Di luar sana Dom bertemu dengan anggota Darkness yang lain. Ya, mereka tadi tidak hanya datang berdua saja. Dan sekarang semuanya berdiri di depan pintu itu menjaga sang tuan yang sedang bermesraan. Kemari, titah Zeon pada Irish.
Rili pura-pura menyentuh tengkuk lehernya. Padahal dia sedang menyemprotkan parfum pemberian Liam. Ini akan jadi one night stand pertama mereka. Meski hanya halusinasi. Awalnya Rili memang begitu berani. Tapi di saat menyangkut tentang harga dirinya seperti ini mendadak keberanian itu pudar. Jadi jalang adalah satu-satunya hal yang paling dia hindari di dunia ini. Namun kini Rili terjun bebas di dalamnya. Dengan langkah perlahan Rili mendekat. Sementara Zeon segera menarik tangannya hingga jatuh di atas pangkuan pria tersebut. Jantung Rili bergemuruh. Merasa jijik pada semuanya. Pada Zeon dan terlebih pada dirinya sendiri. Jangan tuan. Mohon Rili saat Zeon mulai meraba tubuhnya. Dia benar-benar memohon. Bukan hanya sekedar pura-pura. Kata Liam berhenti menggunakan perasaan dan terus gunakan otak. Tapi nyatanya tak semudah itu untuk merealisasikan. Nyatanya hati itu tetap memimpin. Rili begitu terpukul dengan perlakuan seperti ini. Dia benar-benar membenci Liam. Seseorang yang mendorongnya ke kubangan dosa. Sementara Zeon tak peduli pada semua penolakan Irish. Makin dia ditolak justru hasrat itu semakin membuncah. Rili tak ingin dicium bibirnya. Jadi dia mendongak dan mengarahkan leher. Saat itu Zeon menghirup dalam-dalam aroma tubuh Irish. Apa yang jadi fantasinya selama ini seolah dalam sekejap tersalurkan melalui Irish. Kamu sangat nikmat. Tubuhmu indah sekali. Kamu begitu sempit. Apa yang dirasakan oleh Zeon adalah keinginannya selama ini dalam bercinta. Tapi tak pernah dia temukan di wanita manapun. Dan fantasi itu seolah jadi nyata karena parfum hipnotis tersebut. Rili telah menyingkir dari tubuh Zeon. Pria itu memuaskan dirinya sendiri. Rili juga memunggungi Zeon. Tak kuasa melihat pria itu menanggalkan semua bajunya. Rili menangis tanpa suara. Mendengar semua rancauan itu hatinya seperti teriris. Dia memang tidak tersentuh. Namun sakit di hatinya tetap terasa nyata. Tetap saja dia merasa hina. Sampai waktu berlalu cukup lama dan Zeon menumpahkan semua laharnya di sembarang tempat. Lalu ambruk dalam mimpinya yang paling indah. Kamu adalah wanitaku. Gumam Zeon di antara setengah sadarnya. Hanya Irish lah yang mampu memberinya kepuasan hakiki seperti ini. Dan Rili masih setia dengan air mata yang jatuh tak bisa dicegah. Di akhir permainannya, Rili menarik bajunya sendiri hingga kancingnya terlepas. Melepas ikat rambut dan membuatnya tergerai asal. Dia menuju pintu dan mengetuknya dengan kuat. Buka. Aku mohon buka pintunya. Pekik Rili dengan lirih. Tak ada lagi sandiwara yang dia perankan. Karena nyatanya Rili benar-benar ingin segera keluar dari tempat itu. Dom yang mendengar suara itu pun membuka pintunya. Rili dengan segera menarik pintu itu dan berlari keluar. Dom dan yang lainnya tak sempat mengejar Irish. Mereka segera memeriksa keadaan sang tuan yang telah terkapar dalam kenikmatan. Tubuhnya polos dan tergelak di atas kerja. Mereka semua masuk dan melihat tanda kepuasan milik sang tuan bercecer di mana-mana. Astaga! Mereka semua tertawa dan mulai memasangkan kembali baju Zeon. Dom merasa senang saat melihat tuannya pun puas seperti ini. Sementara itu Rili memutuskan untuk segera pulang. Saat itu waktu masih jam 11 malam. Harusnya dia bekerja hingga pagi. Tapi Rili tak peduli. Saat itu juga dia berlari keluar dan memanggil taksi. Hampir jam 12 malam Rili tiba di rumah. Air mata itu belum kering juga. Bahkan kini keluar keringat dingin di kedua telapak tangan Rili. Rancauan Zeon seperti menghantui pikirannya. Rili benar-benar merasa hina. Rili mengunci pintu rumahnya dan hendak segera masuk ke dalam kamar. Pikirannya penat, hatinya begitu lelah.
Andai tidak memikirkan seluruh keluarganya, rasanya lebih baik Rili mati saja saat ini. Dia sudah lelah dengan semua yang terjadi. Berteriak pun rasanya percuma. Tidak akan ada satu orang pun yang peduli. Namun langkah kaki wanita itu seketika terhenti saat melihat sesosok pria berdiri tepat di hadapannya. Berdiri di ambang pintu antara ruang tengah dan ruang tamu. Ternyata Liam sudah ada di rumah ini sebelum dia pulang. Rili tidak heran bagaimana Liam bisa masuk. Bukankah pria itu selalu melakukan apapun yang dia inginkan tanpa peduli orang lain? Sesaat tatapan keduanya bertemu. Namun kemudian Rili memilih acuh dan kembali melanjutkan langkah. "Minggir," ucap Rili dengan suaranya yang terdengar dingin. Liam datang hanya untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Dan melihat betapa berantakannya Rili, dia bisa bernafas lega. Zeon dan seluruh anggota Darkness jelas akan mempercayai sandiwara Rili sebagai Irish. Karena Liam hanya diam dan tak menyingkir, Rili kemudian melanjutkan langkah dan menabrak sebagian tubuh Liam. Dengan acuhnya, Rili pergi begitu saja. "Hei, aku ingin bicara," ucap Liam. Rili tidak mau dengar. Dia tetap masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu dengan kuat. Brak, cih. Sudah aku katakan untuk berhenti menggunakan hati. Tapi ternyata kamu tetap melakukannya. Ucap Liam dengan suara yang cukup tinggi. Karena itulah meski pintu Rili tertutup namun wanita itu masih mampu mendengar ucapan Liam. Di dalam kamarnya sana, Rili tidak menangis lagi. Kedua matanya seketika mengering saat melihat Liam. Bukan rasa sedih yang saat ini mendominasi, tapi rasa amarah. Rili coba tak peduli pada ucapan Liam. Tak peduli apa yang dilakukan oleh pria itu. Rili tidak menganggap keberadaan Liam di sana. Gadis itu bahkan langsung tidur dan coba melupakan malam yang begitu kelam ini. Rili bahkan tidak tahu kapan dan bagaimana Liam keluar dari rumah tersebut. Pagi datang. Zeon dan Dom sudah berada di depan rumah kontrakan Irish. Percintaan semalam tidak akan pernah bisa Zeon lupakan. Irish seperti oasis di gurun pasir baginya. Dia butuh Irish untuk jadi pendamping. Karena hanya Irish lah yang mampu memberinya kepuasan. Zeon tidak sadar bahwa itu hanyalah halusinasi. Kenapa dia begitu puas? Karena apa yang terjadi seperti yang dia bayangkan selama ini. Indah sekali. Sampai rasanya Zeon ingin mengulanginya terus. Tok tok tok. Zeon mengetuk pintu rumah itu dengan tidak sabaran. Andai diketukan ketiga Irish tidak membuka pintu rumahnya maka dia tak akan segan untuk mendobrak. Dan benar saja. Bahkan sampai 4 kali Zeon mengetuk pintu rumah itu nyatanya Irish tak kunjung membukanya. Lantas tanpa pikir panjang, Zeon segera mendobraknya hanya dengan 1 kali tendangan. Bukan hal yang sulit baginya untuk mencari informasi tentang Irish. Karena itulah kini dia sudah berada di sini. Ahek, pekik Rili saat mendengar pintu rumahnya didobrak. Dia akan bersandiwara merasa ketakutan di ruang tengah. Kedatangan Zeon dan Dom pagi ini sudah ada di dalam rencana Rili dan Black Venom. Jangan Tuan. Aku mohon ampuni aku. Mohon Rili. Dia mulai menangis dan bersimpuh di lantai saat melihat Zeon dan Dom masuk. Sungguh, Zeon tak kuasa melihatnya. Dia tahu pasti telah sangat menyakiti Irish semalam. Karena wanita itu masih perawan dan dia bermain begitu kasar. Ya. Di dalam fantasi Zeon dia selalu ingin merasakan bercinta dengan seorang gadis yang masih suci. Kejadian semalam hanyalah halusinasi. Karena itulah Zeon merasa dia sedang bercinta dengan gadis yang masih suci. Tidak Irish. Sekarang kamu adalah wanitaku. Ikut aku. Jawab Zeon.
Jangan. Aku tidak mau jadi pelampiasan hasrat Anda, Tuan. Lebih baik aku mati saja. Riley mulai bersikap frustasi. Tidak. No. Kamu tidak akan mati. Kamu adalah wanitaku. Aku janji Irish. Aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Jadi sekarang, ayo ikut ke rumahku, balas Zeon. Dia bahkan menyentuh Irish dengan begitu lembut, memperlakukannya seperti barang yang sangat berharga, seolah tak ingin pecah. Sungguh, Zeon tak ingin kehilangan satu-satunya wanita yang bisa memberikannya kepuasan. Irish adalah gadis yang spesial. Ayo, ajak Zeon sekali lagi saat dilihatnya Irish nampak ragu untuk bangkit. Tetapi Tuan, berhenti memanggilku Tuan. Kamu bisa memanggilku Zeon. Hanya Zeon. Balas pria itu pula. Sorot matanya menunjukkan sebuah keseriusan. Ini semua juga terjadi di luar kendali Zeon. Awalnya dia memang berniat menjadikan Irish sebagai pelampiasan hasrat semata. Namun di saat dia memandang dua mata itu seketika niat di dalam hatinya berubah. Kini Zeon tak tahu kemana arah yang akan dia tuju. Semuanya hanya berjalan seadanya, tanpa rencana. Dengan ragu-ragu akhirnya Riley bersedia bangkit saat Zeon mengangkatnya untuk berdiri. Aduh, rintih Riley. Pura-pura merasa kesakitan pada pangkal pahanya. Seingat dia kakak ipar keduanya sampai tak bisa berjalan setelah melewati malam pertama. Pikir Riley. Dia pun harus bersandiwara seperti ini. Agar meyakinkan Zeon bahwa yang terjadi semalam adalah sungguhan. Kenapa? Tanya Zeon mendadak cemas. Dom seperti sudah tidak dianggap oleh mereka berdua. Pria itu pun sadar diri dan sedikit menyingkir agar tidak mengganggu. Dari hasil penyelidikan mereka, Irish hanyalah gadis biasa, sangat biasa. Jadi tak akan membahayakan untuk Darkness. Karena itu pula lah, baik Dom ataupun Zeon tak ada yang siaga. Semuanya benar-benar terjadi apa adanya, mengalir begitu saja. Maaf Zeon, aku tidak bisa jalan. Sakit, jawab Riley merintih, menunjuk bagian sana dengan sorot matanya yang sayu. Maafkan aku, semalam terlalu kasarkan, balas Zeon. Riley tak bisa menjawab apa-apa lagi. Dia hanya mampu menunduk. Zeon lantas mengeluas puncak kepala Irish dengan lembut, bahkan mengecup bibir Riley tanpa permisi. Kap. Kecupan singkat namun begitu nikmat bagi Zeon. Sementara Riley hanya terkejut dan sesaat mendelik. Aku akan menggendongmu, ucap Zeon pula. Sungguh dia benar-benar memperlakukan Riley dengan lembut. Sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Liam selama ini. Riley tidak menolak saat Zeon menggendongnya. Dia bahkan menggantungkan kedua tangannya di leher Zeon agar tidak jatuh. Saat mulai berjalan, Zeon juga menekan Irish agar lebih memeluk dia. Perlakuan hangat seperti ini, seperti mengobati luka di hati Riley tentang peristiwa semalam. Zeon tak seburuk itu. Dia hanya bereaksi karena pengaruh parfum milik Liam. Keluar dari rumah kontrakan itu, Liam dan Franz tak bisa lagi melihat semua pergerakan Riley. Kini mereka hanya mampu mendengar apa yang Riley dan orang-orang sekitarnya bicarakan. Bagus. Sangat bagus sekali. Semuanya benar-benar berjalan sesuai rencana. Hahaha. Franz tertawa senang saat melihat CCTV itu. Puas sekali hatinya saat melihat Riley masuk ke dalam mobil milik Zeon. Jelas saja setelah ini Riley pasti akan masuk ke dalam markas Darkness. Franz sesenang itu. Namun tawanya langsung reda saat melihat wajah tuannya yang nampak dingin. Tuan, kenapa wajahmu seperti itu? Tidak senang, tanya Franz pula.
Dan bukannya menjawab pertanyaan Franz itu, Liam justru tetap diam. Terus diam dengan raut wajahnya yang dingin. Sampai Franz merasa canggung sendiri. Kenapa sih? Bukannya ini hal yang bagus. Harusnya kita berpestakan. Karena Riley akhirnya berhasil masuk ke markas Zeon. Aneh, batin Franz. Karena tuannya sudah tidak asik lagi. Akhirnya Franz memutuskan untuk keluar dari ruangan itu. Tidak lagi mengintai Riley. Jadi hanya Liamlah yang mampu mendengar pembicaraan Riley dan Zeon selanjutnya. Apa sangat sakit? Tanya Zeon. Iya, jawab Riley manja. Tiba di rumah nanti aku akan mengobati lukamu, ucap Zeon. Sungguh dia tak ingin Irish merasa kesakitan seperti ini. Dia seperti merasa bertanggung jawab untuk mengobatinya. Entahlah, perasaan seperti ini juga baru dirasakan oleh Zeon, yaitu perasaan peduli terhadap seorang wanita. Dom di depan sana yang sudah mengemudi mobil pun sejak tadi berulang kali melihat ke arah sang tuan melalui kaca spion di atas kepalanya. Sedikit tidak percaya atas sikap manis yang selalu ditunjukkan oleh Zeon. Kurasa tuan sudah benar-benar kecanduan pada wanita itu. Ya, bagaimana tidak? Setelah sekian lama akhirnya dia mendapatkan seorang perawan. Tuan Zeon adalah yang pertama kali menyentuhnya. Batin Dom. Pasalnya selama ini Zeon adalah seorang mafia yang kejam. Tentang wanita hanya dijadikannya sebagai pelampiasan hasrat. Tapi dalam semalam saja pimpinan mafia Darkness itu berubah 180 derajat. Mendadak jadi seorang pria yang begitu manis. Mengobati apa? Tanya Riley. Belum begitu paham apa maksud ucapan pria tersebut. Tentu saja lukamu. Di sini. Tanya Riley dengan kedua mata yang mendelik. Menyentuh pahanya sendiri untuk menunjuk arah pembicaraan mereka. Dia seperti tidak percaya jika benar Zeon akan mengobati lukanya yang ada di sana. Tentu saja. Balas Zeon yakin. Lengkap dengan sorot matanya yang menunjukkan sebuah keseriusan. Riley sontak menggelengkan kepalanya dengan kuat saat itu juga. Tidak. Aku bisa melakukannya sendiri. Riley mendadak gugup. Meski sudah merasa bahwa Zeon benar-benar tulus padanya tapi tidak mungkin kan sampai seperti itu. Astagfirullahalazim. Riley sampai tak bisa berkata-kata. Dan melihat kegugupan yang terpancar jelas di wajah Irish. Entah kenapa nampak begitu lucu di mata Zeon. Dia merasa jadi orang paling beruntung di dunia ini karena bisa mendapatkan gadis sepolos Irish. Cantik sekali. Rambutnya hitam dan panjang. Kedua matanya nampak berseri. Kulit putih dan bersih dan bibirnya begitu seksi. Apapun yang ada pada Irish seperti bisa menghipnotis Zeon. Baiklah. Nanti kamu obati sendiri. Jangan merasa takut seperti ini, ucap Zeon kemudian. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengelus lembut puncak kepala Irish. Riley refleks menunduk karena terkejut, seperti anak kucing yang dielus kepalanya. Dan setelah menempuh perjalanan beberapa menit akhirnya mereka tiba di markas Darkness. Riley mulutnya menganga, bersandiwara seolah baru pertama kali ini dia melihat bangunan sebesar itu. Bahkan Riley pun menutupi mulutnya yang menganga menggunakan kedua tangan. Ya Tuhan! Rumah ini besar sekali. Apa benar Anda mengajakku untuk tinggal di tempat seperti ini? Tanya Riley. Mereka masih berada di dalam mobil yang melaju. Masuk ke halaman mansion tersebut. Melihat keterkejutan Irish, Zeon malah tersenyum. Tentu saja. Kamu akan jadi ratu di mansion ini, jawab Zeon. Membuat Riley makin melebarkan matanya seolah tak menyangka. Riley menggeleng, merasa dia tidak pantas. Jangan seperti itu Zeon.
Aku akan jadi pelayanmu saja. Itu lebih pantas untukku. Balas Rili. Makin dia merendah, dia yakin Zeon akan makin menaruh rasa padanya. Ini hanyalah permainan yang pandai dilakukan oleh seorang wanita. Tidak sayang. Kamu adalah ratuku. Kap. Zeon mengecup lagi bibir Irish. Dan saat itu terjadi. Rili tahu ini saatnya dia diam dan patuh. Hanya mampu menatap Zeon dengan tatapannya yang begitu dalam. Dan meski tak melihat secara langsung, Liam sudah merasa bahwa Zeon lagi-lagi mencium bibir Rili. Sikap Zeon yang lembut seperti itu, tak pernah Liam prediksi sebelumnya. Dalam prediksi Liam, Zeon akan memperlakukan Rili dengan buruk. Kanannya,